contoh yang paling sederhana sebetulnya itu adalah memberhentikan Listio Sigit sebagai Kapolri yang dinilai gagal selama ini memimpin Polri. Itu bisa dilakukan karena posisi Kapolri itu bawahannya presiden langsung. Jangan hanya kemudian meminta percaya pada pemerintahan yang saya pimpin, tapi kemudian buktikan pada masyarakat bahwa Anda layak dipercaya. Kepercayaan harus diuji. Iya, saya kira itu. Dan kalau kemudian saya pikir tuntutan masyarakat sudah disampaikan, ini ujian bagi pemerintahan Prabowo yang belum genap setahun. Ya, untuk kemudian membuktikan bahwa iya, pemerintahannya ini masih layak dipercaya. Jangan hanya kemudian meminta percaya pada pemerintahan yang saya pimpin, tapi kemudian buktikan pada masyarakat bahwa Anda layak dipercaya. Kepercayaan harus diuji. Iya, saya kira itu. Dan kalau kemudian pada akhirnya tuntutan masyarakat, contoh yang paling sederhana sebetulnya, itu adalah memberhentikan Listio Sigit sebagai Kapolri yang dinilai gagal selama ini memimpin Polri. Polri semakin brutal, ya, setiap hari banyak kasus kekerasan, bahkan kemudian terakhir warga negara kehilangan nyawa. Itu bisa dilakukan karena posisi Kapolri itu bawahannya presiden langsung. Nah, itu sederhana. Reformasi kepolisian, apakah kemudian ditindaklanjuti? Nah, kita lihat nanti, ya, belum lagi soal bagaimana tunjangan DPR, terus kemudian pembebasan, termasuk pembebasan dari demonstran tadi ya. Salah satu usulan atau salah satu tuntutan dari 17+8 itu kan pembebasan para tapi kalau nggak salah itu ditolak kan. Cuma tadi dia sudah diaspirasikan kepada pimpinan DPR dan kalau nggak salah Sufmi Dasko bilang bahwa ya kita akan segera bebaskan, tapi yang anarkis nanti tetap dulu. Tetap diproses. Kalau itu gimana dari Mas Arief yang biasa nih nanganin kayak gini nih, makanya setuju nggak dengan pendapatnya dari Mas Sufmi bahwa oke, kita juga nanti akan dibebaskan, tapi kalau yang anarkis nanti dulu dong, kita diproses pisah dulu. Nih, gitu. Saya pikir siapa yang dimaksud dengan anarkis itu? Siapa yang melakukan kekerasan? Bukankah kepolisian, aparat kepolisian itu banyak sekali melakukan tindakan kekerasan, penyiksaan terhadap mereka yang ditangkap. Dan harus kemudian kita juga jujur, apakah pengerusakan, kemudian kerusuhan itu dilakukan oleh masyarakat, oleh mereka yang aktif. Ya, banyak indikasi bahwa ini digerakkan oleh pihak-pihak tertentu, dan saya pikir ini harus diinvestigasi. Dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah hari ini. Artinya dicari tahu dulu ya pelakunya. Dan justru yang terjadi mencari kambing hitam. Ada beberapa anak muda ditangkap, dianggap sebagai penggerak dan lain sebagainya. Saya kira kita harus fair, ya, kita harus melihat apa yang terjadi berdasarkan fakta. Dan kami setuju bahwa ya penegakan hukum itu harus ditegakkan, tetapi sekali lagi harus jujur dan adil. Ya, siapa yang salah harus bertanggung jawab. Dan kalau ada aparat yang melakukan tindakan kekerasan, penyiksaan, bahkan kemudian mengakibatkan luka berat, adili juga dong gitu ya. Adili dong. Ya. Diproses adil-adilnya. Ya, selama ini yang terjadi adalah impunitas. Ketika aparat kepolisian, aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana itu kemudian tidak dihukum. Ya, ataupun kalau dihukum itu hanya etik atau hukuman yang sangat ringan. Kami punya, tadi saya sudah sampaikan ya, ada 1024 orang masuk rumah sakit dalam pantauan kami tanggal 25 sampai 31 Agustus di aksi di 20 kota di Indonesia. 1024. Kenapa mereka masuk rumah sakit? Luka-luka, ya. Selain karena memang mungkin bentrok, ada juga ya, paling banyak itu juga menghadapi kekerasan oleh aparat, ya. Dan ada 3.331 orang yang kemudian dilakukan penangkapan. Yang masih ditangkap itu sekarang bagaimana tuh? Apakah sebagian besar sudah dilepas. Oh, sudah dilepas. Gitu ya. Tapi masih ada yang ditahan. Ada yang kemudian ditahan di kepolisian. Dan nah, itu yang untuk bantuan hukumnya gimana? Soal akses bantuan hukum. Nah, itu gimana tuh? Misalkan kalau di Jakarta relatif sudah mulai dibuka, tapi di beberapa tempat, misalkan di Bandung, ya di Semarang dan di beberapa wilayah itu masih kesulitan. Dan saya pikir hak atas bantuan hukum itu adalah hak konstitusional, hak asasi manusia warga negara yang berhadapan dengan hukum, mestinya kemudian diberikan. Ya, tidak boleh dihalang-halangi.
apalagi dimanipulasi. Iya, soal bantuan hukum nih. Misalkan anggaplah saya itu seorang mahasiswa biasa yang awalnya nggak tahu apa-apa soal perpolitikan. Lalu saya muak dengan apa namanya, dengan kejadian sekarang, saya ikut demo, tiba-tiba ikut demo saya ikut tangkap. Saya nggak punya relasi apa-apa. Minta bantuan hukum kayak gimana Mas kalau misalnya kayak gitu? Misalkan ada yang seperti itu gitu. Kami di kantor LBHI ada 18 kantor di seluruh Indonesia dari Aceh sampai dengan Papua. Kami membuka kanal pengaduan bagi teman-teman masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebetulnya bukan hanya dalam kasus ini, tapi di banyak kasus yang lainnya. Karena memang organisasi kami fokus di layanan bantuan hukum. Ya. Dan dalam menyikapi situasi beberapa hari terakhir ini, kami membuka posko layanan bantuan hukum bersama Koalisi Masyarakat Sipil, ya, ada tim advokasi untuk demokrasi khususnya di Jabodetabek, itu memberikan layanan. Ada hotline yang nanti mungkin bisa dihubungi ya. Teman-teman bisa mencari di media sosial kantor kami ya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Oke, jadi ada mekanismenya ya bagi yang tertangkap. Oke, nah sekarang nih kemanik lagi nih. Nih tadi kan ngomong-ngomong soal luar dan dalam sistem, masih penasaran nih gue nih. Kalau Manik nih misalnya masuk ke dalam sistem kan tadi mau memperbaiki. Gimana tuh menjaga idealismenya di tengah resistensi? Pasti kan yang tadi kita bilang kan, pasti yang lain kan cari balik modal kapal dulu nih ya. Nah Manik nih gimana nih jaga, yakin nih bisa tetap konsisten dan memperbaiki kalau sendiri kan berat ya. Betul. Nah itu gimana dikerubungi tuh? Oleh banyak. Dikerubungi oleh serangga-serangga. Makanya kalau saya percaya bahwa ini perjuangan kolektif ya, bukan 1-2 orang saja. Makanya kalaupun ada teman-teman yang memilih untuk masuk ke dalam sistem, ya silahkan. Dan kalaupun ada teman-teman yang berada di luar sistem juga silahkan. Tujuan utamanya adalah jangan sampai juga kita justru malah menjadi musuh gitu. Betul. Seharusnya bisa menjalankan, menghadirkan. Dan kalaupun ada teman-teman yang berada di luar sistem juga silahkan. Tujuan utamanya adalah jangan sampai juga kita justru malah menjadi musuh gitu. Betul. Seharusnya bisa menjalankan, menghadirkan anggota-anggota dewan yang juga mewakili masyarakatnya, gitu. Karena selama ini kan tadi ya ongkos politiknya akhirnya jadi besar, kompetisi politiknya pun juga tidak fair. Betul. Karena selama ini kita nggak pernah punya batasan berapa biaya maksimal untuk keluar. Betul. Mengeluarkan biaya maksimal dalam berpolitik itu. Bahkan nggak semua anggota atau calon legislatif gitu ya melaporkan biaya kampanye mereka. Kita nggak pernah tahu tuh berapa dan dari mana uangnya sampai akhirnya tadi, kita harus balik modal. Makanya gaji DPR sekarang adalah yang paling besar gitu ya di dunia, bahkan di dunia. Jadi itu cukup mengagetkan dan artinya itu membuat sistem kita menjadi sangat korup gitu. Tapi kalau seandainya kita bisa membuat biaya politiknya menjadi murah, aksesibel buat banyak orang, mungkin kita juga bisa menghadirkan orang-orang yang lebih representatif. Karena kan selama ini kita selalu melihat wakil rakyat tapi tidak merakyat. Wakil rakyat yang tidak merasakan hidup sebagai rakyat. Apakah harus rakyat juga? Tapi dulunya rakyat ya. Saya nggak tahu ya. Tapi misalnya contoh gitu. Tunjangan rumah saya butuh karena rumah saya di Bintaro, saya macet. Saya kan di Bekasi. Kita bisa naik angkutan umum gitu. KRL udah paling benar udah. Nah itu dia. Jadi ketika mereka tidak merasakan naik angkutan umum, isu-isu seperti transportasi publik dan lain sebagainya mungkin nggak pernah terbahas juga di DPR gitu. Jadi jangan-jangan kita juga butuh perwakilan yang memang mereka merepresentasikan misalnya contoh adalah kelas menengah gitu. Merepresentasikan kelompok-kelompok buruh, merepresentasikan mantan-mantan guru misalnya. Atau yang paling sederhana, kita nggak pernah sampai hari ini RUU Masyarakat Adat belum tembus ya Mas. Jangan-jangan nggak pernah juga ada masyarakat adat yang bisa duduk di kursi DPR menyampaikan aspirasinya gitu. Jadi menurut saya memang selama ini sistem keterwakilan kita itu tidak bermakna. Iya, karena ya kita hanya bisa memilih tapi tidak bisa menerima penjelasan dari anggota-anggota dewan kita. Menarik sekali ya pembicaraan sore ini dan makin panas, tapi sayangnya nih waktunya sudah mau berakhir. Nah,